No stalling, I'ma pull it off. God put you in my life for a purpose, and we might fuss and fight, but it's worth it. When I popped off, then you go gave me just a little bit of love. No stalling, I'ma pull it off. God put you in my life for a purpose, and we might fuss and fight, but it's worth it. When I popped off, then you go gave me just a little bit of love. Hai guys, selamat malam. Balik lagi sama kita di Dispenser, di CFC Podcast Aspen Center. Di sini kita bakal ngebahas hal-hal yang lagi viral atau hal-hal yang lagi hangat-hangatnya. Sebelumnya, perkenalin dulu nih. Aku Poppy Devina sebagai moderator. Dan kali ini aku nggak sendiri. Ada Kak Saiful Ma'arif. Halo Kak Ipul. Iya, halo semuanya. Iya, apa kabar ya? Halo, halo, halo. Halo semua, ini live streaming ya. Halo teman-teman live streaming. Apa sebutannya, Kak? Viewers. Siapa ya? Viewers CFC. Viewers Dispenser. Dispenser. Kak Ipul apa kabar nih, Kak? Ya, baiklah ya. Masih sehat-sehatnya ya, masih unyu-unyunya. Oke. Sama COVID-19 ini pasti Kak Ipul kan gabut banget ya, Kak? Biasanya Kak Ipul ngapain tuh, Kak? Pas. Kalau aku ya gabut ya, karena hobi pertama hobi makan ya, udah pasti itu dalam mengisi waktu kita makan, kan itu penting ya. Dan ya mungkin kalau buat aku sih biasanya ini Kak, kayak nyari hiburan tuh susah dulu. Kalau dulu kan nyari hiburan keluar. Kalau sekarang karena COVID kayak nyari hiburannya itu ya di internet doang gitu, di sosial media. Kayak aku buka-buka Instagram, buka-buka TikTok, langsung Twitter, ya kayak YouTube ya gitu-gitu sih Kak. Buat TikTok nih, Kak. TikTok ini kan aplikasi yang lagi viral banget ya. Semua kalangan Yoi, pakai. di mana-mana sekarang. Anak kecil, orang tua, artis. Benar, terus iya. Mana TikTok Ya. lagi buka IG ada TikTok, di TV bahkan ada acaranya, Kak. Oh iya, Menurut Kak Ipul, di TikTok tuh apa sih? di net ya? Iya benar. Kalau ya TikTok ya kalau kita lihat ini ya kayak sebenarnya ini aplikasi ya. Cuman kalau kita lihat sekarang kan TikTok itu benar-benar kayaknya semua orang di sini di semua platform sosial media ya, kayak kita lihat di Facebook, Instagram, Twitter, bahkan di YouTube juga TikTok udah banyak gitu. Kayak di TV juga kan tadi ada di Net TV ya. Apa sih namanya itu di Net? TikTokan. Apa sih? TikTokan. Nah, itu kok di Net kan. Salah. Iyalah kayak ya mudah-mudahan bener lah ya. Kalau salah ya udah maaf. Nah kayaknya kalau kita lihat TikTok itu di semua platform itu ada banget lah ya. Jadi kayaknya susah deh. Kayak ngehindar itu susah. Iya gak sih? Kayak misalkan nih kita misalnya hari ini malas lihat TikTok segala macam. Tapi yang buka sosial media lain ada aja gitu masalahnya. Ya udah. Ini pandemi juga nih kayaknya pandemi TikTok. Di mana-mana TikTok sekarang ya ampun. Tapi ya keren sih menurut aku. Ngomong-ngomong soal TikTok nih, Kak, pas banget sama tema pembahasan kita kali ini. Oke, iya juga ya. Apa temanya? TikTok kembali fenomenal. Dan kita punya dua narasumber yang biasa dibilang TikTokers atau content creator. Ada Kak Sasa sama Kak Gebi. Halo, Kak. Halo. Halo, Kak. Boleh nih, Kak. Kak Sasha. Halo, Kak. Buat teman-teman biar pada akrab. Oke. Iya. Oke. Kak Sasa dulu deh. Dari Iya, Kak. Kak Sasha. Kenapa, Kak? Boleh Kak kenalan? Kenalan dulu. Kenalan siapa namanya dan sekarang lagi ngapain sih Kak gitu? Kesehariannya. Iya, kenalin nama aku Oke, boleh. Sasha. Umur aku baru 18 tahun dan sekarang sih kegiatan aku Wah, di sama rumah. dong. Iya. Lagi nyari kuliah aja sih, soalnya pengen ambil psikologi kan. Oh, Wah, psikolog. keren banget anak psikolog. Amin. Harus psikolog banget ya. Kalau Kak Gebinya?
Halo, kenalin nama aku Gaby dan aku Halo umur Kak. 16 tahun. Dan aku biasanya sih Masih sehari-hari ini, Belum punya KTP, Kak. iya, iya dong. Iya masa 18 tahun udah ada KTP. Mana? aku By sih the way, sehari-hari ini cuman bikin hmm? bikin TikTok aja kalau bosan. Iya. By the way, kalau KGB ini berarti ini kayak masih SMA apa SMK Kak KGB? SMA, SMA berarti masih baru masuk SMA lah ya. iya, Baru pada lulus Kalau sekolah. untuk iya baru iya juga ya. Baru masuk lah kalau KGB paling ya bahasanya. iya, Kalau KCC baru keluar ya, kalau KGB udah masuk gitu. By the way, KCC Iya. sama KGB tinggal di mana sih Kak? Buat Kenapa? KCC dulu nih. KCC Di kira-kira mana? tinggal di mana? Aku di daerah Jakarta, Kak. Oh, di Halo warga Jakarta. Warga Jakarta. Iya, halo warga Jakarta yang nonton live ini ya. Halo. Salam dari Lampung. Oke, gimana Kak daerah Jakarta? Masih ini ya Kak ya, masih rawan-rawan banget lah ya. Ya masih merah lah, belum boleh keluar. Oke. Kalau buat KGB sendiri Kak, KGB tinggal di mana Kak? di Tangerang, Kak. Oke, di Tangerang. Daerah Tangerang gimana Kak? Masih ini juga ya? Iya, Eh, belum terlalu rame sih, belum boleh keluar. Oke. Belum boleh keluar juga ya. By the way, Oke. Kak, aku udah kepoin TikTok kakak-kakaknya nih. Ada Kak Sasa yang ID Oh. TikToknya Alshania Anya 3. Bener nggak tuh, Kak? Iya betul. Terus ada Kak Gaby dengan ID TikToknya Yellow Dot. Buat Iya, teman-teman bener. yang belum tahu, Sabi nih di follow buat kepo-kepoin. Eh, Benar. konten apa sih Kak yang Kakak bikin di TikTok Kakak tuh? Apa fokus? Ada satu fokus misalkan bikin konten Shopee haul atau gimana tuh Kak? Kalau aku dulu nih, Ya, boleh. kalau aku sendiri sih konten yang pertama kali aku buat itu konten nangis-nangis. Kayak ngeluapin emosi aku gitu. Oh, Apa tuh Kak nangis-nangis yang boleh diceritain? Ya pokoknya kan ya kita semua kan banyak masalah. Cuman aku tuh kayak dulu sebelum ketemu Gaby juga, sebelum ada grup, aku tuh gak tahu gitu mau cerita ke siapa kan. Terus kayak ngeliat TikTok tuh ya banyak juga yang ngeluapin emosinya segala macam di situ. Jadi aku kayak ya udah aku nangis, aku videoin aja, terus aku kayak bikin kata-katanya, ternyata viral juga gitu. oke. Berarti responnya gimana Kak waktu apa pertama kali Kakak upload? Respon orang-orang gitu. Banyak yang semangatin sih, terus banyak yang kayak sama gitu Hmm. sama apa yang aku rasain. Jadi kayak ya ada teman gitu. Se-feeling ya Kak ya? Iya. Oke. Itu Kak Sasa buat Gaby. Kalau aku, kalau aku sih nari-nari aja. Kadang-kadang bikin POV gitu. Oh, pop-pop gitu ya Kak ya? Iya, Berarti lebih ini ya kayak dance gitu lah ya, dance yang joget-joget gitu ya. iya. Oh, Aku mau nanya sama Kak Gaby nih. Karena ID TikToknya tuh unik. Yellow dot. Ada artinya nggak sih Kak? Apa karena suka dot warna kuning? Iya, enggak sih, cuma iseng-iseng aja, cuma cari-cari nama dapet itu. Oh, biar keren aja ya Kak ya? Beda dari yang lain. Iya, jadi tidak ada belakang ya. enggak. Oke. Ya unik sih. Cukup gampang diingat lah ya. Iya. Oke. Buat kakak-kakaknya, udah berapa lama sih Kak main TikTok? Kalau aku sih udah baru 1 tahun. Kalau TikTok, kalau Musical.ly kan ada, sebelum TikTok kan Musical.ly. Oh, Oh iya. Aku sih Musical.ly udah dari 2017. iya. Lumayan lama juga ya. Udah 3 tahun yang ini ya, 3 tahun lalu ya. Di Musical.ly. Di Musical.ly Iya, masa-masa maksudnya. alay. Masa-masa. Oke. Kalau buat KGB sendiri dari kapan Kak? Itu aku. Oh, itu Eh, Mas suara Gaby. jadi Kak Sasha.
Buat Kak Sasha. Kalau Susah buat sekali. aku main TikTok itu baru ini gara-gara corona ini, makanya aku jadi bosan terus nyoba-nyoba ikutan main TikTok, jadi ya udah seru sih. Gabut ya kayak gara-gara berarti- gabut. Iya. Gara-gara. Berarti kalau Kak Sasha baru-baru ini Kak ya? Iya baru. Awal tahu TikTok itu dari mana, Kak? Kalau aku awal tahu TikTok dari tahun 2018 itu yang masalahnya si Bowo itu. Itu udah main apa belum, Iya, Kak? iya, betul. Itu belum main. Itu aku malah mikir kalau TikTok itu alay semenjak itu. Iya. Iya, soalnya waktu itu banyak bener ya yang orang-orang kayaknya kayak nggak jelas gitu di TikTok apa sih Iya gitu. pada ngehujat gitu kebanyakan. Iya benar. Isinya cuma hujatan dulu itu ya TikTok ya. Iya, Kayak nggak ada apresiasi. Iya, Iya. kalau sekarang mah banyak yang bikin konten jadi pada suka gitu. Iya benar. Kalau Kak Gebi? Kalau aku sih dulu dari Musical.ly, soalnya kan Musical.ly kan umumin mau pindah ke TikTok ya. Terus Mhm. Musical.ly kan apa sih namanya? Ada hubungannya sama TikTok. Jadi ya aku perlahan-lahan aja lama-lama jadi suka TikTok. Oh, berarti emang dari dulu ya kalau buat KGB ya? Iya. Tapi itu waktu itu KGB masih user TikTok lah ya, mungkin content creator di TikTok ya bahasanya. Iya. Sebelum pindah TikTok lagi Musical.ly maksud aku. Oh iya. Berarti dulu Musical.ly. Kan tadi Oke. Kak Gebi bilang tuh, Kak Gebi main Musical.ly dari zaman-zaman alay gitu. Terus kan pas zaman Bowo juga tuh kita masih banyak ngehujat TikTok. Pendapat Kakak tuh gimana sih, Kak? Terus sekarang banyak banget pas pandemi ini yang main TikTok. Kak Gebinya. Oke. Pendapat aku sih ya pasti sih dulu kita ada masa-masa alaynya. Terus ya dulu juga menurut aku kalau aku bisa lihat sekarang Musical.ly aku dulu ya aku jujur aku juga alay banget dulu. Ya masa Kita semua pandemi pernah ini masa pandemi ini aku juga kalau gabut aja sih aku bikin TikTok. Berarti kan tadi kalau dari KGB kan berarti kalau dulu kan ya kayaknya TikTok juga emang kelihatan alay banget lah ya, dibedain kalau kita bedain sama sekarang kayak sekarang itu lebih banyak konten-konten yang seru-seru gitu Kak ya. Iya. Iya soalnya kayak dulu ini gak sih kita tuh lihat TikTok itu kayaknya isinya tuh cuman apa ya kayak orang-orang joget kayak apa Transisi gitu-gitu. udah yang dulu tuh kayaknya lebih kayak pornografi gak sih Kak? Kayaknya orang-orang seksi semua gitu isinya di TikTok itu. Dulu Sampai ya. sekarang juga masih sih Kak kayak Iya sampai sekarang masih banyak. Oh my god. Malah sekarang tuh jadi lebih parah. Iya. Iya menurut aku sekarang lebih parah. Soalnya kan Oh, banyak alah. banget kan. Soalnya banyak banyak orang LGBT terus kayak mereka pamerin aja gitu. Iya Senengan gitu. mereka. Iya mungkin itu ini ya. Tapi kayaknya kalau dulu tuh ini banget Kak, kayaknya apa ya? Bahkan orang-orang yang masyarakat umum itu nge-hate banget sih TikTok kayaknya. TikTok Iya sih, tuh benar. kalau orang pakai TikTok tuh kayaknya ini orang Alay gitu. sampah bla 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 gila itu jahat banget gitu. Bahkan dulu kalau mungkin di Play Store ya, mungkin beberapa orang dulu udah nyoba di Play Store itu kalau nulis aplikasi goblok itu yang keluar TikTok. Iya benar-benar. Sumpah itu. Aku tahu itu. Parah banget. Jadi wah ini kok gini banget gitu. Kayaknya parah banget gitu. Kayak sebenci itukah orang dengan aplikasi doang padahal yang salah kan ya si usernya lah ya bukan usernya, benar. Bukan aplikasinya gitu ya. Aplikasi cuma ngasih tempat sih. Nah tuh Kak, misalkan tadi kan misalkan pendapat Kakak kalau TikTok itu emang dulu sama sekarang ya beda banget lah. Dan sekarang kalau kita lihat banyak juga kayak artis-artis, bahkan nggak cuman artis Indonesia ya, kayaknya di artis luar negeri pun main TikTok sekarang. Banyak. Dari kalau aku lihat sih kayak Brad Pitt, itu Justin Bieber. Oh Justin Bieber juga ya tuh. Iya, Kayaknya- Iya Jason Derulo juga. Iya, kalau pendapat Kakak Sasha nih, kira-kira tentang orang-orang yang sekarang apa ya, kayak nggak cuma orang Indonesia, bahkan orang luar negeri pun ikut main TikTok. Menurut Kakak, kenapa sih kok mereka kayaknya tertarik juga gitu mengikuti tren TikTok ini?
Kalau untuk aku sih ngeliatnya karena mereka, kalau orang bule itu kebanyakan mereka dance sama POV. Jadi orang-orang Oke. bule itu tuh pada suka, ya yang ceweknya terutama itu dance, terus banyak bikin Hmm? tutorial dance gitu-gitu. Oh iya, iya, iya. Oke. Iya sih ya, kayaknya Iya, lebih banyak. Bahkan nggak apa ya, yang aku lihat juga beberapa ada yang ngikutin challenge dari Indonesia gitu. Contoh iya benar. Iya, yang bagaikan bagaikan langit. langit di sore Iya hari kan benar itu. kayaknya orang luar juga ada kan ya. Iya, Malah banyak. Iya benar. iya kayaknya mereka lebih ngerasa Kepake serunya juga di sana gitu. iya, kepake juga. Padahal, padahal entah ya mereka ngerti apa enggak ya bahasanya. Cuma pada mah alay itu. Ya, tapi kayaknya sekarang ini banget. Kalau Kak Gaby gimana tuh pandangannya? Kalau sama orang-orang dari luar Indonesia tuh yang kayaknya ngetren juga di sana gitu. Iya sih, aku juga sebenarnya niat bikin TikTok juga gara-gara orang luar sana. Ya salah satunya kan ada kan TikTokers yang benar-benar terkenal, Charlie Deang. Ya itulah Iya, pokoknya. ya. Demelo. Ya, itu aku juga eh, bisa dance itu juga kira-kira dari dia. Karena dia gitu. Iya. Jadi ini ya, kalau KGB mungkin lebih bahasanya kayak inspirasi KGB buat TikTok dance itu Iya. dari luar juga ya. Iya. Iya sih kayaknya mereka lebih ini ya, lebih Lentur. lebih banyak ngasih lebih lentur. Ya, sangat lentur sekali Nggak sih, mereka. Kak, kalau orang luar tuh. Iya, dan kayaknya bahkan ada beberapa yang terkenal banget ya sekarang di Indonesia kayak siapa? Rimer ya? Rimer apa Mbak namanya? Iya, Remar Martin. Iya, Rimer Martin tuh kayaknya itu di Indonesia ini banget gitu. Itu mah Kayak gara-gara viral cewek-cewek Indo Banyak. nggak jelas. Iya, baik dihujat. Iya, kasihan gak sih kayaknya gara-gara TikTok ya, maksudnya bukan gara-gara TikTok sih ya, sebenarnya gara-gara penonton TikTok dari kita juga gak sih yang Iya benar. gitu. Itu kan buat Kasian ceweknya tuh. Kalau cowoknya kan Prince Martin nyampe Iya gitu. pacarnya Iya. sampai pacarnya kunci Oh, Instagramnya komen-komen. tuh. Iya gitu. Iya bener. Kakak tuh termasuk itunya nggak sih Kak? Yang suka sama Prince Martin? Aku enggak. Terus, iya aku enggak. Masih enggak. Ya, kalau aku sih nggak tahu, nggak kenal. Iya. Aku mau nanya nih kan tanggapan teman-teman konten kreator TikTok nih. Kan TikTok juga sebenarnya nggak cuman wanita ya, pria juga banyak gitu yang main TikTok sekarang kan ya. Apalagi sekarang kayaknya Iya. ini ya artis-artis Korea ya. Apa sih bahasanya? Apa K-pop itu? K-popers. K-popers, bukan K-popers apa? Siapa sih yang ngedance-dance-nya? Misalnya kayak BTS. nah misalnya kayak BTS mereka juga main TikTok gak sih kayaknya? Aku lihat Enggak sih, Ada. lebih banyak fans-fansnya yang bikin-bikin kayak account buat BTS gitu. Iya benar. nah itu kan ya seenggaknya berarti di Indonesia pun ada lah TikTokers yang laki gitu. Dan banyak tanggapan kayak kok cowok main TikTok gitu. Maksud apa kayak banci banget sih kok cowok main TikTok alay bla bla bla. Komen kakak dari kakak Sasa dulu ya. Tanggapan kakak kira-kira sama orang-orang yang ngocehin ngomongin laki-laki harus main TikTok itu menurut kakak gimana? Kalau menurut dari pandangan aku sih orang yang cowok-cowok main TikTok itu mereka nggak ngedance, tapi mereka lebih ke POV. Sama mereka jadi kayak nunjukin kalau mereka tuh ganteng gitu. Oke. Dan it's Kayak okay. fuckboy gitu. Kayak fuckboy. Iya kayak gitu. Tapi kalau buat Kak Sasa kira-kira ya udah nggak apa it's okay apa gimana? Iya nggak apa-apa, aku juga kayak tertarik sih ngeliatnya karena ya ganteng-ganteng Scroll gitu. ya Kak. Iya. Iya. Kalau Kak Gini gimana tuh Kak pandangannya kira-kira? Ya aku bilang sih banyak juga sih cowok-cowok kayak cowok luar negeri. Kan mereka juga dance-dance kayak gitu-gitu, bikin tutorial banyak. Ya aku juga tertarik sih sama cowok-cowok gitu. Iya pasti sangat ya. Aku mau nanya nih Kak, Apa? kan di TikTok banyak banget kayak yang viral, misalkan baju tie-dye, terus warnain rambut. Kakak tuh pernah keracunan TikTok nggak sih Kak? Kalau aku lebih ke rambut. Oh, kecat-kecat gitu ya Kak? Iya, aku cat apalagi yang pas zaman-zamannya masih viralnya yang rambut di depannya doang dicat itu aku ikutin. Iya. Kalau yang nyampe ngeluarin duit Kak,
Kalau buat Kalau- Kak, itu tadi Kak Oke. Sasha ya. Iya, Kak Sasa. Nah, kalau Kak Gaby gimana tuh? Iya sih, aku juga banyak belajar dari TikTok kayak masakan. Aku juga kadang-kadang bikin TikTok tentang resep-resep masakan gitu. Kalau kalau tentang Shopee sih aku Tumblr Lite aku tiba-tiba aja keracunan dari Shopee. Teracuni ya. Iya. Nah Kak, aku juga cukup penasaran sih. Soalnya kan kalau aku sebenarnya nggak terlalu kayak buat kontennya ya. Cuman ya sekali-kali kayaknya kalau yang seru buat deh atau enggak cuma nonton-nonton aja dari teman-teman konten kreatornya. Nah tapi yang aku penasaran kira-kira ada gak sih Kak penghasilan dari TikTok ini gitu? Kayaknya Kalau apakah cuman banyak orang buat senang-senang apa cuman nih buat dari inilah dari Kak Sasha kira-kira? kalau aku sih menurut pandangan aku Oke. ya orang main TikTok itu nggak dapat penghasilan, tapi karena mereka terkenal di TikTok, jadi orang-orang tuh pada pindah ke Instagramnya. Nah dari Instagram mah mereka ini endorsein mereka si orangnya ini gitu. Jadi dapat hasil dia tuh dari endorse bukan dari TikTok. Oh berarti TikTok itu kayak ini aja ya kayak penghubungnya gitu gak sih? Iya Kayak benar. Iya, apa ini viral dan akhirnya dia Viral ya. ada orang mau endorse tapi ya itu dari Instagram dia kan ya bukan karena dari Iya TikToknya betul. sendiri gitu. karena kalau Iya. Kalau dari KGB kira-kira ada gak pandangan lagi? enggak sih, cuman buat seru-seru aja menurut aku TikTok. Halo KGB? Kalau buat aku sih TikTok cuma buat seru-seru aja. Halo Kak. Oh Kalau ya berarti kalau apa ya berarti kita bisa dapetin hasil kalau emang dari endorse ya tapi ya Iya, tujuan utama baik lagi ya karena seru-seruan aja. Seru-seruan aja gitu. iya, Isi ya kayaknya TikTok juga kayaknya ini banget ya. Seru-seru juga ya ini apa kayak challenge dari orang-orang itu kadang seru gitu yang mungkin yang aku tahu lagi fan yang apa sih yang lap-lap kaca itu? Oh, namanya itu ya. Iya benar. wipe challenge. Apaan ya namanya? Wipe. Ya gitu dah. Tapi web challenge tuh juga kayak seru Oh, juga gitu. challenge. Nah, kalau dari kakaknya misalnya dari Kak Sasha nih kira-kira konten apa sih yang di TikTok yang menurut kakak itu seru banget gitu? Kalau aku sih suka POV sih. Halo? Ya, TikTok. Kalau Oh ya tadi gimana? kalau dari aku lebih suka ke POV. Kalau konten-konten kayak gitu lebih ke POV sama dance. kalau buat Kak Gaby, Oke. Kalau aku sih lebih ke nari-narinya dance-nya. kalau Kak Gaby. Kalau Berarti dance juga. Iya. Emang kayaknya seru juga sih ya kayak dan juga banyak juga sih lagu-lagu kayaknya emang asik gitu Jadiin dance. diiringi sama dance. Jadi kayak jadi dance banyak juga kayak contoh mungkin yang lagi banyak juga kayak lagunya World Genius yang latih itu kayaknya Iya banyak juga benar. tuh orang yang iya itu buat video yang tradisional kan tarian tradisional itu bagus juga sih menurut aku. Jadi kayak apa ya? Selain itu mengembangkan ini juga kayak apa? Skill kita Tarian-tarian di Indonesia ya dikasih tahu juga. Iya benar. skill makeup kita sih kayak niat atau enggaknya. Nah iya kayaknya seru juga gitu. Tapi nah tadi kan kita udah beberapa ngomongin soal apa konten-kontennya segala macam. Kira-kira buat menurut kakak nih dari KGB kalau nggak Kak Sasha nih, menurut kakak kira-kira TikTok ini bakal viral terus ataukah setelah pandemi ini kayak ya udah redup lagi gitu? Soalnya kan orang naiknya user TikTok sendiri itu kan karena emang lagi pandemi ya. Kayaknya orang-orang pada bosan di rumah dan akhirnya mendingan buat TikTok lah buat konten gitu. Kalau menurut pandangan Kak Sasha nih kira-kira bakal bertahan lama gak sih TikTok ini gitu? Kalau pandangan aku sih dengan
di TikTok ini kita bisa terkenal, bakal sih. Karena banyak banget yang udah terkenal tadinya biasa aja tapi jadi terkenal gara-gara TikTok, gara-gara konten mereka jadi terkenal. Jadi menurut aku bakal sampai seterusnya. Aku mau nanya deh Kak. Kak Iya. Sasa sama Kak Gaby tuh kenalnya gara-gara TikTok ya Kak? Iya, kita bikin grup. Oh, jadi banyak banget berarti ya Kak sekarang kayak yang karena kita main TikTok akhirnya kita kenalan sama orang luar, Iya kita benar. bikin grup. Iya bener. Oh, berarti aku mau nanya dong, berarti di grup itu kira-kira apa sih Kak? Kayak bagi-bagi apa ide konten atau hanya buat sosialisasi atau bagaimana Kak? Kalau dari aku sih kan konten pertama aku itu kan aku nangis-nangis. Nah itu dari situ orang-orang pada minta bikin grup untuk saling curhat-curhatan gitu. Jadi kayak kenapa enggak aja gitu aku bikin grup, ya udah dari situ aku kasih tahu cara mereka untuk masuk grupnya, ya udah aku ketemu Gaby terus dari situ udah 19 member kita kalau nggak salah. Terus kita saling ngidein konten-konten gitu sih. Iya kita Saling bisa curhat bikin juga. Nama konten-konten grupnya bareng. apa tuh Kak? Kenapa? Nama grupnya. Aduh malu kan. Oh, Oh, sepertinya apa ya? Aku tebak-tebak apa ya? TikToker. Bukan. Oh, enggak ada hubungannya sama itu ya. Ya, oke, berarti emang sebenarnya buat ini juga kali kayak buat lebih cari ini gak sih? Kayak cari temen Temen. juga gak sih? Iya benar. relasi. Kenalan ya. Iya, nyari relasi gitu. Nah, kalau ini kan berarti termasuk kalau grup kakak gitu. Kira-kira misalkan ya kalau kita lihat, misal kalau kita ini ya kita contohkan dari YouTube gitu. YouTube kan ada YouTuber Lampung, ada YouTuber Jakarta, ada YouTuber Bandung gitu. Kalau TikTok sendiri ada gak sih Kak kira-kira kayak apa? TikTokers Jakarta, TikTokers Bandung, kira-kira ada sih yang kayak gitu? Enggak sih. Kalau dibagi-bagi gitu sih menurut aku enggak. Iya menurut aku sih Nggak- lebih nggak ada. Kayak cuman per grup aja Iya. gitu ya Kak ya? Iya. Emang Itu juga iya. kita satu grup isinya beda-beda daerah sih. Beda-beda pulau. Oke. Oh, berarti ini ya. Berarti kalau kakak kan tadi ini ya isi grupnya tuh kayak banyak juga ya orang-orang dari nggak cuma daerah Jawa ya, daerah lain juga ada. Iya nggak cuma dari situ. Iya ada. Nah, berarti itu emang apa isi grup itu apa kakak yang nyari misalkan apa? Ini ada TikTokers ini misalkan TikTokers A, kakak ajak ke grup kakak atau enggak? Apa ada dari mereka yang request kak boleh nggak masuk grupnya gitu? Iya karena aku Lebih posting ke- di video aku bilang kayak yang mau join udah DM aku aja, nanti aku mintain nomor WA-nya. Ya udah dari situ mereka banyak kok yang minta gitu. Oh, Kalau buat Ya, Kak Sasa, aku mau nanya nih Kak. Iya. by the way nih apa? Tadi kita sempat bahas konten-konten kali ya. Dan aku lihat sih kayaknya ini deh apa TikTok itu ada sosial media sendiri gak sih? Maksudnya bukan sosial media, maksudnya kayak apa ya? Kayak kalau kita lihat misalnya nih orang-orang Facebook misalkan, orang-orang Facebook isinya cuman ini ya misalnya kayak cuman hina-hinaan, kalau nggak orang-orang Facebook itu cuman orang-orang yang apa COD-COD-an gitu, atau enggak orang-orang Twitter ini isinya apa cuman apa ya kayak hina-hinaan segala macam. Kayak kalau TikTok sendiri kalau aku lihat kayaknya ini gak sih lebih banyak orang mengapresiasi gitu. Kayak misalkan Iya, kalau ada yang benar. buat konten, ya gak sih ya. Iya. Kayak kalau Lebih banyak orang dilihat- baiknya. lebih banyak. Bener-bener gitu. Kayak orang itu kalau di TikTok tuh lebh friendly lah ya. Iya lebih semangatin malah, gak ngejatohin. Cuman ada beberapa Tapi ada user ada yang beberapa. dijatohin gitu. Oh, iya ada ya. Tapi lebih ini sih yang aku lihat kalau kalau di Indonesia ya kayaknya lebih orang-orang di TikTok itu lebih mengapresiasi yang kita buat gitu kayak Iya. kan lucu segala macam. Kayaknya jarang banget yang hujat. Tergantung konten dia juga sih sebenarnya. Dan kalau kita lihat juga ya kayaknya
misalnya tiktokers luar negeri gitu. Kalau kita lihat komennya ini sih yang aku lihat kadang komentarnya itu komentar orang Indonesia ya gak sih? Iya benar. Nah kalau buat pandangan Kak Gaby sendiri itu kira-kira kenapa sih kayaknya yang paling banyak itu kayaknya di Indonesia gitu, yang bahkan komentarnya itu kita lihat tiktokers luar negeri malah yang komentarnya orang-orang Indonesia gitu. Kayak lucu juga. Iya, tapi kayak gitu-gitu aku juga kadang dapat temen sih, terus habis itu kan bisa follow-followan bareng. Kayak bisa saling jawab-jawaban di komentar, lama-kelamaan juga ke DM Instagram gitu. Oh iya, berarti bisa dialihkan juga ya ke Instagram. Berarti banyak juga ya kayak manfaat dari TikTok nih ya, kayak bikin kita dapat relationship yang lain yang baru juga gitu, nggak cuman seneng-senengan gitu. Soalnya kita lihat juga ini kayak TikTok juga kayak membangun kita kreatif gak sih Kak? Soalnya banyak fitur-fiturnya Iya, gitu. benar. Jadi kita Iya, kayak iya bikin sendiri ya. Nah kalau Kak Gaby sendiri, kira-kira misalnya waktu kakak ngedit suatu video, kira-kira menurut kakak yang paling susah selama kakak buat itu apa Kak? Apa ya? Kayak video kan TikTok itu kan cuman 1 menit doang ya, kayak 15 detik sama 1 menit. Ya kadang-kadang susah sih kalau ceritanya kita lagi pengen edit video yang butuh lebih dari 1 menit, itu susah banget. Harus dikitin gitu. Berarti lebih diringkas lagi ya, biar nggak Iya, ini. lebih singkatin. Nah, Aku mau nanya nih Kak, buat kakak-kakaknya. oke boleh Kak Popi, apa yang ditanyakan? Kalau bikin konten itu sesuai mood kakak, apa banyak request-requestan di komen Kak? Kalau aku Kalau untuk sesuai mood aku sih. imut ya. Ini misalkan dari KGB nih, kalau KGB kira-kira dari apa Kak? Kalau aku sesuai mood aku sih, kalau aku niat ya aku bikin, kalau lagi males ya enggak. Nanti dulu aja lah ya. Iya, Soalnya kayak gak maksimal gak sih ya kita kalau terlalu maksa ya. iya, jadi kelihatan nggak niat. Kalau Kak Sasa sendiri tuh gimana Kak? Kalau aku sesuai mood juga sama. Kalau misalnya moodnya lagi sedih ya udah bikin kontennya sedih gitu. Kalau lagi pengen dance bikin kontennya dance. Oke. Berarti emang ini ya. Berarti tergantung mood ya. Kalau moodnya pengen gerak ya, pengen gerak. Iya dance. benar. Iya, Kalau misalnya moodnya lagi bad ya buat konten yang sedih-sedih gitu. Dan kalau menurut aku juga sih kayaknya TikTok ini selain buat kita kreatif kayak lebih ini gak sih Kak, kayak menerima diri sendiri gitu. Kayak misalkan beberapa orang kan ada yang ini ya misalkan aku ini orangnya pemalu segala macam, tapi dengan adanya TikTok dia bisa mengekspresikan diri sendiri, jadi dia mencoba berani gitu dong. Ya ada yang kayak benar. gitu. Kalau pandangan kakak nih, kira-kira manfaat apa sih yang benar-benar dari KGB dulu ya, dari KGB. Kira-kira menurut kakak manfaat apa sih yang melekat banget di kakak saat kakak main TikTok gitu? Ya manfaat aku sih bisa yang dulunya gak niat buat makeup, yang dulunya punya skill makeup sekarang jadi bisa gara-gara lihat-lihat tutorial gitu-gitu. Oke, berarti ini kayak lebih banyak ini ya ilmu-ilmu ya kayak baru gitu kan. Dapat ilmu. Baru gitu kan. Kalau dari Kak Sasha gimana Kak? Kalau aku yang tadinya kayak kurang bisa makeup, aku jadi tertarik banget untuk bangkitin skill makeup aku gitu. Oke. Jadi juga kayak sama ya, berarti lebih dari ini kebutuhan cewek juga kali kayak kan makeup bener cewek sih kayaknya. Iya. Kayaknya saatnya bantu banget ya. Dan aku lihat juga kalau TikTok ini misalkan nih Kak, kayak kita lihat juga banyak informasi yang kadang kita nggak tahu ternyata disebar di TikTok. Contoh kalau aku lihat tuh pernah kayak video misalkan laptop kalian ngelak ataupun laptop kalian not responding terus. Nah, jadi ada cara biar nggak ngelak lagi, jadi dihapus beberapa tuh. Kayaknya banyak info-info yang menarik banget ya. Iya. Apalagi selama pandemi ini orang banyak yang
tutorial apa Kak yang makan-makan apa itu ya? Apa Mukbang. Dalgona ya? Apa sih namanya? Oh, dalgona. Coffee. Dalgona coffee. Nah, kayak gitu kayaknya ya Dalgona Cafe kayaknya orang-orang banyak yang apa ya? Ngasih tutorial jadi kita juga jadi apa ya? Jadi tertarik gitu ngikutin tutorial dia gitu. Iya benar. Kalau tadi kan kalau kakak bisa kasih kan lebih ke make up. Kira-kira ada gak sih Kak konten yang menurut kakak di TikTok itu kayak ini apa sih? Apa banget sih? Kayak nggak ini banget deh. Nggak Gak apa? jelas. Nggak jelas banget gitu. Kayak aneh banget ini konten gitu. Ada gak sih kalau dari Kak Sasha nih kira-kira ada gak sih konten-konten yang apa sih ini gitu? Kayak cringe banget gitu. Kalau untuk aku sih yang username-nya Sierra itu dia bikin konten menurut aku nggak jelas. Iya, Kayak boleh cringe dimut-imutin. gitu. Oke. Apa gimana Apa tuh tuh? Kak Aku belum isi tahu juga. kontennya? Jadi dia tuh kayaknya wibu, dia suka anime. Terus karena dia suka anime, dia jadi ngikutin gaya anime itu. Terus kayak cara ngomongnya diimut-imutin kayak gitu deh. Jijik bener. Oh, kayak ini berlebihan banget gak sih ya? Kayaknya gimana gitu. Nah kalau Ya, buat Kak Gaby sendiri ada gak? Kalau aku sih ya nggak suka sama konten yang kayak LGBT gitu-gitu. Yang cowok sama cowok, cewek sama cewek. Oh, kenapa tuh? Kok kayaknya ini apa? Kenapa nggak suka? Apakah alasannya? Ya cringe aja menurut aku mereka. Apalagi kontennya maaf ya ini kayak cium-cium gitu. Nggak mau. Nggak. Oh, ada yang sampai kayak gitu ya? Ada kan? Ada. Oke. Itu kalau maksud cium itu bibir atau kayak gimana? Bibir. Walah, iya tuh. Iya. Oh, ada ya gitu. Itu ini gak sih kena suspend gak sih report gitu? Atau Enggak. Benat? Enggak, makanya kayak gitu-gitu man. Kita bingung kayak gitu-gitu. Enggak. Tapi giliran yang konten-konten menurut aku nggak salah, banyak sih di Black Hype gitu-gitu. Oke. Soalnya ini ya kayak nggak cuma di TikTok ya, kayaknya kalau di sosial media lain hal yang apa ya, yang bikin viral itu yang drama, kalau nggak yang heboh-heboh banget gitu, yang Iya. kayak yang apa ya, yang nggak jelas kok malah yang paling ini gitu, paling diminati orang gitu, sedangkan Iya benar. yang biasa bagus dikit gitu yang apresiasinya gitu. Kayak kalau kita lihat kayak Iya. apa tuh emang. Tapi kalau menurut kakak nih, kira-kira di TikTok sendiri itu Kak, kira-kira yang apa ya, yang konten apa yang bikin apa ya, kayaknya viewersnya itu banyak kalau kita ngelakuin konten ini gitu. Kalau dari pandangan Kak Gaby, kira-kira konten apa sih yang bikin, misalnya konten apa gitu yang kalau kita buat pasti banyak yang nonton gitu? Ya tentang itu sih kan lagi banyak cowok-cowok ganteng pada bilang fallback gitu-gitu, baik banget itu. Oke. Sama yang nangis-nangis sih menurut aku baik banget. Oh, oke. Sama tentang Kalau apa? Misalkan kalau yang tadi cowok ya, misalnya cowok fallback itu emang apa? Itu ngapain sih? jadi dia bikin konten, katanya tulis saja nama IG-nya di komentar, nanti dia fallback atau dia DM gitu. Oke, dan beneran nggak itu? Apa cuman drama doang? Beneran. Oh beneran? Wah niat juga. Dan itu banyak yang nonton ya ternyata. Baik banget, komennya bisa ratusan. Wadaw. Niat banget ya cewek-cewek yang komentar ya. Ini kakak termasuk lagi. Tadi kan yang ada apa? Satu lagi tadi itu nih apa yang sedih-sedihan gitu ya. Berarti lebih ini ya, orang mengekspresikan dirinya sendiri Kak ya mungkin. Iya. Oke. Kalau buat Kak Sasa sendiri kira-kira apa Kak konten yang kemungkinan banyak viewersnya gitu? Kalau aku karena konten pertama aku nangis-nangis, ya itu. Jadi kayak menurut aku nangis-nangis tuh lebih banyak likersnya sama komennya dibanding dance. Oh. Lebih banyak yang ngedukung ya Kak ya kalau kayak gitu. Iya. Benar-benar. Karena relate Sama buat pacaran. kita. Ya mungkin itu kayak iya relate banget ya. Maksudnya oh ternyata ada yang kayak gue juga Sama nih gitu. sama gua. Kayak Iya, benar. ternyata
nggak cuma kita sendiri yang merasakan kayak gini ya. Iya sih, kalau menurut aku ya bagus juga sih yang kayak gitu. Nah, tadi kan apa banyak manfaat dari kakak sendiri. Nah, ini kalau dari Kak Popi nih, aku juga kayaknya nanya Kak Popi soalnya ini juga apa sering buat TikTok juga Kak ya. Iya Kak. Tapi buat dikonsumsi Kalau Kak dari Kak pribadi Popi Kak. kira-kira apa sih Kak yang konsumsi pribadi ya? Nggak ini ya. Manfaatnya apa Kak kalau dari Kak Popi sendiri yang Kakak rasain? Kalau menurut aku banyak life hack dari TikTok yang kita orang nggak tahu jadi tahu. Kayak misalkan ada web resumer gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya tugas buat ngeresum, terus mager, kayak buka aja webnya, salin itu yang Wah. panjang, nanti Oh, ya. ngeresum sendiri. Itu kayak gitu sih Kak, menurut aku manfaatnya. Oke, ya benar-benar ya. Ya, benar sekali sih ya kayak gitu ada juga deh. Ya sih kalau menurut aku juga kayak TikTok sendiri itu ini apa sebagai tempat kita buat mengekspresikan diri sendiri gak sih? Soalnya Iya benar. kita lihat sekarang Iya, benar. ada juga kan ya TikTokers yang disabilitas ya kalau nggak salah ya. Mm-mm. Yang keterbatasan fisik Batasan. kan banyak ya sekarang. Dan kalau menurut Jadi aku berani ya show off dan mereka jadi diri gitu berani. Kak. Benar-benar tuan gitu. Jadi kalau menurut aku ya TikTok itu benar-benar apa ya tempat yang kita bisa senang-senang, kita bisa mencurahkan isi hati kita sendiri gitu buat ya senang-senang aja gitu. Daripada yang dulu kayaknya ini banget gitu orang Kontroversi kalau main bener ya TikTok kayak isinya. iya kayak ini apa gitu. Nah tuh Kak, Terakhir nih, Kak, mungkin buat- oke. Terakhir tips buat teman-teman yang pengen banget main TikTok tapi takut dikatain alay. Atau teman-teman pemula yang baru mau terjun ke TikTok nih. Tipsnya apa Kak nih Kak? Buat Kak Gaby dulu deh. Ya, menurut aku sih tipsnya nggak ngapain dengerin kata-kata orang kan. Kita yang penting niat diri sendiri sih. Ya gitu aja. Oke, benar. Kalau buat Kak Sasha sendiri gimana Kak? Kalau buat aku karena emang dulu akunya juga orang ketutup, jadi dengan aku main TikTok bisa kenal banyak orang-orang pada semangatin, jadi aku ikut semangat gitu. Jadi jangan malu sih kalau buat aku, jangan malu, harus pede. Ya, just be yourself. Jadi kalau misalnya orang-orang ngomong, TikTok ini gini-gini, ya biarin aja lah ya. Maksudnya, Iya, ya kita cuma pengen buat karya, kita mau ekspresikan apa yang kita mau, ya itu mah kalau apa omongan lo ya omongan lo aja. Yang penting kita senang aja kan ya. Dan nggak merugikan orang juga ya. Karena Iya. ya dirugiin juga. Karena orang-orang nge-hate itu ada aja gitu loh. Iri bilang bohong. Iya. Jadi bilang bos, Ipin. Dikit-dikit. Kesel banget aku. Oke. Oke, mungkin terima kasih ya buat Kak Gaby, sama Kak Sasha ya yang udah ngasih tips-tipsnya. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton live streaming ini ya kayak mungkin masih ada yang ngerasa apa gua main TikTok ya apa enggak ya udah mudah-mudahan ya kalian berani buat aja gitu. Yang penting kan kalian mengekspresi diri kalian sendiri dan kalian berani gitu melakukan hal itu gitu. Dan ya udah biarin lah mereka apa teman-teman kalian yang kayak alay ya biarin aja mereka kayak aja apa sih ini angin berlalu lah ya. Iya, Iri bilang bos. Terus makasih banget buat Kak Sasa sama Kak Gaby yang udah jadi narasumber kita hari ini. Jangan bosen ya Kak kalau kita next time bakal ngundang Kakak lagi. Iya. Oke. Dan buat teman-teman yang mau kepoin kakak-kakaknya bisa follow TikToknya Kak Sasa di Alshania Anya 3 dan Kak Gaby di Yellow Dot. Dan buat teman-teman yang udah dengerin podcast kali ini, makasih. Semoga bisa bermanfaat. Semoga bisa lebih pede, nggak Amin. insecure. Dan Iya, sangat sekali. buat kalian yang mau request next kita buat podcast apa, bisa langsung DM aja di Instagram UKM DCFC. Oke. Iya tuh, misalnya kalau teman-teman apa kayak Kak bahas dong hal-hal tema ini ya tidak apa-apa nanti kita bakal bahas ya tinggal DM aja. Tapi yang ini ya yang logis ya jangan bilang apa Kak bahas ini dong konspirasi UFO gitu. Di luar Ya kali. di luar
Di luar pengetahuan Kak, undang kami dong ya. Bapak Jokowi dan kayak gitu guys. Nah, aduh. Nggak gitu juga ya, yang setidaknya yang oke lah buat Kak Popi sebagai mahasiswa ya. Kalau aku kan baru lulus juga gitu. Oh, Aku juga oke. dan aku juga mau nyaranin teman-teman ya, jangan lupa follow juga akun Instagramnya UKM di Seksi ya. Siapa tahu di sini teman-teman ada yang live Instagram dan temennya cuma dengar gitu. Nah ya teman-teman ya follow juga Instagram UKM di Seksi karena kami juga banyak juga konten-konten tuh, selain ada podcast kita juga bakal pembelajaran tentang perfilman, fotografi dan juga ya editing videos juga sih. Dan juga kalau teman-teman penasaran sama tadi kan ada perfilman, kira teman-teman penasaran gitu di Safeship ada film-film apa aja sih? Nah teman-teman bisa aja langsung cek aja di channel YouTube kami yaitu di UKM DCFC. Nah di situ ada tuh film-film dari teman-teman UKM di CFC yang sebelumnya dibuat. Dan juga di YouTube kami juga ada podcast horor ya, Nightmare Side. Bener Nah, banget. mungkin yang ini ya yang sangat menggilai konten horor ya, boleh tuh dengerin aja podcastnya karena ya cukup serem ya Kak ya. Dan Oke, banyak itu buat banget teman-teman ya, makasih yang udah nonton di Instagram. Ya Kak, apa? kegiatan-kegiatan kita di YouTube. Jadi jangan lupa di subscribe guys. Subscribe. Nah ya, terima kasih buat teman-teman live streaming semua yang udah dari jam berapa tadi, jam Dengerin 8 ya podcast udah ini. mantengin, udah dengerin podcast ini ya, mudah-mudahan ya tadi tersampaikan. Dan jangan lupa follow Instagram Arif Saiful 1. Oke, buat teman-teman tunggu lagi podcast yang akan datang. Dan terima kasih juga buat Kak Gaby sama Kak Syasha yang udah menjadi Iya, sama-sama. pembicara kita. Sumber. Dadah semuanya. Bye, see you. Dah. Bye, see you. Mwah. Oke.